Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Masih membahas tentang masa pandemi COVID-19 ini, saya mengambil judul yaitu gangguan perilaku dan juga gangguan emosi yang mungkin akan terjadi pada anak di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita sebagai orang tua kecil kemungkinan atau jarang berpikiran jangan-jangan anak kita ini akan mengalami suatu gangguan perilaku atau gangguan emosi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Misalnya ketika anak di rumah terus atau belajar dari rumah, jarang keluar, pasti sedikit banyak berpengaruh pada perilaku dan juga emosi mereka. Jadi bagi Anda Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Pandemi COVID-19 ini bukan hanya terjadi di negara kita, tapi di seluruh dunia. Artinya, semua daerah itu akan berisiko terpapar. Karena risiko terpapar ini, maka daerah-daerah atau negara itu akan memblok, itu berusaha melindungi warganya. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya lockdown atau menutup area, atau di negara kita itu pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu tentunya berdampak bukan hanya pada aktivitas, namun juga pada sosial ekonomi. Pembatasan sosial ini bisa berpengaruh pada keluarga, khususnya orang tua, dan juga pada anak. Pada orang tua, misalnya karena sekarang itu banyak sekali pabrik perusahaan yang terguncang secara cash flow atau keuangan, maka tidak sedikit orang tua yang mengalami PHK sehingga income-nya bukan hanya menurun tapi berhenti total. Orang tua yang misalnya itu masih bekerja, tentunya ada opsinya adalah work from home, bekerja dari rumah atau siklus dengan teman-teman yang lain, sehingga akan membuat orang tua itu lebih banyak di rumah. Tentunya karena lebih banyak di rumah, maka screen time-nya akan meningkat, entah itu nonton YouTube atau nonton televisi atau dengan menggunakan media-media sosial lainnya, sehingga kurang interaksi di antara orang tua dengan teman sejawatnya atau teman-teman yang lain. Sosialisasi dan hiburan juga tentunya akan menurun. Bagi anak itu tentu akan kurang interaksi dengan teman, guru, karena biasanya mereka sekolah. Teman-temannya anak itu kan biasanya yang utama adalah teman-teman tetangga atau teman-teman sekolah. Jadi karena mereka selalu di rumah, bahkan belajar dari rumah, maka kesempatan interaksi ini terbatas. Biasanya maksimal itu interaksi melalui media sosial. Anak-anak yang di rumah cenderung orang tua akan memberi izin anaknya itu adalah nonton yang mungkin memakai waktu yang banyak, atau nonton YouTube, atau memakai media sosial, sehingga aktivitas fisik si anak itu juga akan terbatas. Kebanyakan di rumah, maka aktivitas sedentariannya itu meningkat. Aktivitas sedentarian itu artinya adalah aktivitas anak itu mager, malas gerak, cenderung dia itu sedikit gerak tapi mencari kesenangan, misalnya entah main gadget atau main komputer atau nonton televisi. Aktivitas rekreasi itu juga akan berkurang sehingga anak-anak itu akan menjadi jenuh. Biasanya dia bermain ke taman dengan teman-temannya, kali ini tidak bisa. Tentu ini akan berpengaruh pada masalah psikososialnya, perilaku dan juga emosionalnya. Apa saja sih masalah-masalah perilaku atau emosional yang mungkin saja timbul pada anak di masa pandemi COVID-19 ini? Saya ambil dari satu literatur ya. Literatur ini dari penelitian di China, itu dikatakan akan mungkin terjadi gangguan perilaku dan emosional pada anak dalam masa pandemi COVID-19 ini. Contohnya adalah perasaan tidak nyaman, discomfort, dan juga agitasi, nightmare atau sering ketakutan di malam hari, gampang kelelahan, gangguan makan atau nafsu makan yang menurun, gangguan tidur, takut terhadap keluarga atau kerabat yang mungkin saja seorang tenaga kesehatan, obsessive request of updates, worry atau kekhawatiran yang berlebihan, irritable, inattensi, clingy. Artinya anak itu ketergantungan dengan kedekatan dengan orang tua atau keluarganya. Jadi sehingga sulit untuk terpisah. Untuk itu,
Ikatan Dokter Anak Indonesia itu memberi rekomendasi bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa mencoba untuk mencegah stres yang mungkin terjadi pada anak di masa pandemi COVID-19 ini. Apa saja tipsnya? Yaitu yang pertama adalah memberi anak lebih banyak perhatian dan juga lebih banyak mengajak anak untuk bicara. Anak itu akan cenderung curhat atau ngomong apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang dirasakan, atau apa yang menjadi kemauannya seorang anak itu. Misalnya hari ini pengen main apa, atau pengen makan apa, atau pengen belajar apa. Dengarkan keluhan dan pendapat anak ya, jangan sepele, jangan mentang-mentang anaknya itu misalnya diam, terus kita asik dengan kerjaan kita. Belum tentu diamnya itu bukan tanpa masalah. Libatkan anak berdiskusi dalam menyusun agenda. Misalnya besok mau apa, mengerjakan apa, bermain dengan apa, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa dampingi anak bermain. Jangan biarkan anak bermain sendiri, khususnya pada masa di bawah batita. Karena mereka itu juga di samping bermain, kita juga harus mengenalkan mereka apa itu mainannya dan juga berikan stimulasi kira-kira pengenalan benda dan cara memakai alat-alat permainan edukatif mereka. Jangan lupa dampingi anak belajar, dampingi mereka belajar. Jangan sampai mereka depan komputer ternyata mereka itu main game online atau masuk pada situs-situs yang terlarang, termasuk ketika pembelajaran online bersama gurunya. Berikan kesempatan anak time out yang sesuai. Ajak dan dampingi anak untuk menyusun agenda rutin keseharian dan tetap lakukan aktivitas fisik yang cukup. Pada anak-anak usia 3 tahun, itu aktivitas fisiknya itu kurang lebih 180 menit atau 3 jam dalam sehari. Ingat, aktivitas fisik pada anak itu sangat berguna bukan hanya untuk kesehatan mereka, tapi juga untuk eksplorasi, stimulasi tumbuh kembang mereka. Jadi orang tua harus menjadi role model bagi anaknya dalam memperlihatkan sikap yang tenang di masa pandemi ini, tidak menampakkan kecemasan yang berlebihan, dan bersikap suportif. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, jangan sepele terhadap perubahan perilaku dan emosi anak di masa pandemi COVID-19 ini. Kita lakukan pencegahan agar anak tidak terjatuh pada gangguan-gangguan tersebut. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, stay healthy pada masa pandemi COVID-19 ini. Dadah!